Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, jual beli tidak sama dengan riba, meskipun keduanya sama-sama melahirkan keuntungan. Tetapi riba diharamkan dan jual beli dihalalkan. Riba diharamkan karena pemilik uang menerima tambahan uang dengan sebab penundaan pembayaran dan tambahan waktu pada orang yang berutang padanya. Jual beli dihalalkan karena penjual mengambil keuntungan dari barang dagangannya. Mencari nafkah dari jerih payah tangan sendiri adalah kemuliaan dalam agama. Dan menjadi pedagang adalah satu di antara kemuliaan itu. Hal ini karena kebaikan hasil usaha tangan dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap manusia. Para nabi juga bekerja dengan kedua tangannya untuk nafkah hidup keluarganya dan tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya. Manusia yang pada malam hari dalam keadaan lemah dan letih karena bekerja, maka ia bermalam dalam keadaan terampuni. Demikian pula dengan Abu Bakar yang mencintai dan berdagang, bahkan saat telah menjadi khalifah pun ia tetap berusaha memenuhi nafkah keluarganya dengan berdagang, hingga lalu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah menemui dan memintanya agar fokus dalam melayani Umar. Untuk itu Abu Bakar mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Perdebatan di kalangan ulama justru pada pekerjaan tangan. Apa yang paling utama? Apakah pertanian, perdagangan, atau keterampilan? Imam Nawawi memilih pertanian karena menanam sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, dan menegaskan bahwa mendapatkan harta benda dari orang-orang kafir dari berjihad adalah puncaknya. Berdaganglah dengan penuh kemurahan hati, jujur, tidak bersih tegang, dan tidak menggunakan kata-kata buruk, serta memudahkan dalam menjual barang, akan mendapatkan kasih sayang Allah. Berilah keringanan jika pembeli tidak mampu membayar sesuai waktu yang ditetapkan. Berikanlah kelonggaran karena kalian akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, mendapatkan naungan Allah di bawah araisy-Nya. Yang kedua, terpelihara dari beratnya neraka jahanam. Yang ketiga, diselamatkan Allah dari kesulitan hari kiamat. Jadilah pedagang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala karena dapat dipercaya, bukan karena sering bersumpah atas nama Allah, tetapi karena transparan dalam menjual barang dan menjelaskan mana barang yang bagus dan mana barang yang memiliki cacat, keburukan, dan kerusakan. Jangan takut barang kita tidak terjual hanya karena kejujuran kita. Bahkan teknologi informasi, data, dan sosial media hari ini pun telah menggunakan metode ini, dan terbukti jual beli tetap berlangsung dengan nilai sesuai kondisi barang dan lahir
keridoan di antara kedua belah pihak. Selama penjual dan pembeli belum berpisah, maka transaksi di antara keduanya tetap dapat berubah dan dibatalkan. Jadilah pedagang yang senang bertemu dengan banyak orang agar dipanjangkan umurnya dan diluaskan pendapatannya. Tawarkanlah produk Anda kepada sebanyak mungkin orang. Galilah potensi bisnis dari kebersamaan Anda bersama banyak orang. Sungguh, mencari kekayaan dari jalan yang halal jauh lebih baik dan lebih banyak ragamnya daripada mengumpulkan dari jalan subhat, apalagi yang haram. Oleh sebab itu, janganlah ada lagi yang berpendapat mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, akan datang pada manusia suatu masa ketika seseorang tidak peduli apa yang ia ambil, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, narasi ini dapat kita ambil beberapa hikmah bahwa Islam menghargai para pekerja keras yang bekerja demi menafkahi diri dan keluarganya. Orang yang mampu memberi kepada orang lain adalah lebih baik daripada orang yang meminta-minta dan malas bekerja. Dan yang terakhir, berdagang adalah salah satu upaya mencari penghasilan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan narasi ini dapat menginspirasi kegiatan kita sehari-hari dalam menjalankan kehidupan, khususnya di dalam kita melakukan transaksi di dalam perdagangan maupun transaksi-transaksi lainnya. Kita sedapat mungkin dan sekuat tenaga agar kita menghindari yang dimaksud dengan riba. Semoga hal ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.